Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stepi Mauntu dengan NIM 2214201169 dari kelas A5 semester 3 Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tahap-tahap dalam komunikasi terapeutik. Struktur dalam komunikasi terapeutik terdiri dari 4 fase, yaitu fase preinteraksi, fase perkenalan atau orientasi, fase kerja, dan fase terminal. Dalam setiap fase terdapat tugas atau kegiatan perawat yang harus terselesaikan. Yang pertama, fase preinteraksi. Tahap ini adalah masa persiapan sebelum memulai hubungan dengan klien. Tugas perawat pada fase ini yaitu mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasan, menganalisa kekuatan dan kelemahan diri. Dengan analisa diri, perawat akan terlatih untuk memaksimalkan dirinya agar bernilai terapeutik bagi klien, dan mengumpulkan data tentang klien sebagai dasar dalam membuat rencana interaksi, kemudian membuat rencana pertemuan secara tertulis yang akan diimplementasikan saat bertemu dengan klien. Fase orientasi. Fase ini dimulai pada saat bertemu pertama kali dengan klien. Tugas-tugas perawat pada tahap ini antara lain: bina hubungan saling percaya, menunjukkan sikap penerimaan dan komunikasi terbuka, jujur, ikhlas, menerima klien apa adanya, menepati janji dan menghargai klien, dan merumuskan kontrak bersama klien. Kontrak penting untuk menjaga kelangsungan sebuah interaksi. Kontrak yang harus disetujui bersama dengan klien yaitu tempat, waktu, dan topik pertemuan, menggali perasaan dan pikiran serta mengidentifikasi masalah klien, dan merumuskan tujuan dengan klien. Tujuan dirumuskan setelah masalah klien teridentifikasi. Kemudian fase kerja. Tahap ini merupakan inti dari proses komunikasi terapeutik. Tahap ini perawat bersama klien mengatasi masalah yang dihadapi klien. Tahap ini berkaitan pula dengan pelaksanaan rencana asuhan yang telah ditetapkan. Teknik berkomunikasi terapeutik yang sering digunakan perawat adalah mengeksplorasi, mendengarkan dengan aktif, refleksi, berbagai persepsi, memfokuskan, dan menyimpulkan. Kemudian yang terakhir, fase terminasi. Fase ini merupakan fase yang sulit karena hubungan saling percaya sudah terbina dan berada pada tingkat optimal. Terminasi dapat terjadi pada saat perawat mengakhiri tugas pada unit tertentu atau saat klien akan pulang. Perawat dan klien bersama-sama meninjau kembali proses keperawatan yang telah dilalui dan pencapaian tujuan. Teknik-teknik komunikasi terapeutik. Menurut Stark dan Sundin, tujuan hubungan terapeutik diarahkan pada pertumbuhan klien meliputi mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan penerimaan, menanyakan pertanyaan yang berkaitan, mengulangi ucapan klien dengan menggunakan kata-kata sendiri, mengklarifikasi, memfokuskan, menyatakan hasil observasi, menawarkan informasi, diam, meringkas, memberi penghargaan, memberi kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan, menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan, menempatkan kejadian secara berurutan, memberikan kesempatan kepada klien untuk menguraikan persepsinya, dan terakhir refleksi. Hambatan komunikasi terapeutik. Yang pertama, resisten. Resisten adalah upaya klien untuk tetap tidak menyadari aspek penyebab ansietas yang dialaminya. Resisten merupakan keengganan alamiah atau penghindaran verbalisasi yang dipelajari atau menghalangi peristiwa yang menimbulkan masalah aspek diri seseorang. Yang kedua, transference. Transference adalah respon tidak sadar di mana klien mengalami perasaan dan sikap terhadap perawat yang pada dasarnya terkait dengan tokoh dalam kehidupannya di masa lalu.
Yang ketiga, countertransference, yaitu kebuntuan terapeutik yang dibuat oleh perawat bukan oleh klien. Countertransference merujuk pada respon emosional spesifik oleh perawat terhadap klien yang tidak tepat dalam isi maupun konteks hubungan terapeutik atau ketidaktepatan dalam intensitas emosi. Apakah pemasangan infus itu? Pemasangan infus merupakan pemberian cairan ke dalam tubuh lewat sebuah jarum ke dalam pembuluh darah intravena untuk dapat menggantikan cairan atau zat makanan dari tubuh. Tujuan pemasangan infus yang pertama mempertahankan dan mengganti cairan tubuh yang tidak dapat dipertahankan secara adekuat melalui oral. Kemudian memperbaiki keseimbangan asam basa, memberikan jalan masuk dalam pemberian obat-obatan ke dalam tubuh, dan memberikan nutrisi pada sistem pencernaan untuk diistirahatkan. Alat yang perlu kita persiapkan yaitu yang pertama ada sarung tangan bersih, alkohol swab, cairan infus, plester bening atau kasa, plester, tourniquet, infus set, ivecat, perlak atau pengalas, dan terakhir itu bengkok atau nirbeker. Setelah mempersiapkan alat, kita lakukan cuci tangan 6 langkah, kemudian kita mempersiapkan cairan infus. Nah, yang pertama itu kita sambungkan cairan infus dengan infus set. Pastikan klem berfungsi dengan baik, kemudian kita masukkan cairan setengahnya ke jantung. Kemudian perhatikan selang, tidak ada gelembung pada selang. Selanjutnya kita atur posisi pasien senyaman mungkin. Kemudian kita pilih vena yang akan kita lakukan insersi. Nah, pemilihan vena itu harus diperhatikan ya sahabat Upscape. Yang pertama itu kita pilih vena yang berada di tangan non-dominan, kecuali ada keadaan-keadaan tertentu yang dikontraindikasikan untuk melakukan pemasangan infus. Nah, kemudian kita pilih vena yang lurus, dapat dipalpasi, besar, dan jauh dari persendian. Kita pasang pengalas pada bagian vena yang akan kita lakukan insersi. Nah, kemudian kita pasang sarung tangan. Kemudian kita lakukan pemasangan tourniquet. Untuk pemasangan tourniquet ini kita jarakkan 15-20 cm dari vena yang akan kita lakukan insersi. Kita regangkan kulit dengan tangan non-dominan, kemudian kita insersikan ivecat dengan sudut 10-30 derajat. Nah, setelah tampak darah keluar, tarik pipet. Dorong ivecat sampai paling ujung. Nah, kemudian kita lepaskan tourniquet. Tahan bagian ivecat. Kita tarik jarum. Kemudian kita sambungkan infus set dengan ivecat tadi. Kita pastikan aliran infus mengalir dengan baik. Kemudian kita lakukan fiksasi. Selanjutnya kita fiksasi menggunakan kasa atau bisa juga menggunakan kasa transparan. Kemudian berikan tanggal pemasangan infusnya.
Selanjutnya, rapikan pasien, rapikan alat, pun lakukan kebersihan cuci tangan 6 langkah, dan jangan lupa setiap tindakan harus kita dokumentasikan ya. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di UNPI aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus UNPI didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus UNPI mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial UNPI.